anak-anak Spirit Wahidin. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi teori kinetik gas yang intinya antara lain adalah 1. Hukum Boyle berlaku untuk suhu tetap. Yang persamaannya, tekanan dikali volume sama dengan C. Yang kedua, hukum Gay-Lussac berlaku untuk A, tekanan tetap atau isobarik. Yang persamaannya, volume dibagi suhu sama dengan C. B, volume tetap atau isokorik. Yang persamaannya, tekanan dibagi suhu sama dengan C. Yang ketiga, energi dalam adalah jumlah energi kinetik seluruh molekul yang terdapat di dalam sebuah ruang tertutup. Persamaannya U sama dengan N kali EK. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai hukum termodinamika yang tujuannya adalah 1. Dapat menganalisis persamaan usaha dan berbagai proses dalam hukum termodinamika. Yang kedua, dapat menganalisis hukum 1 termodinamika. Yang ketiga, dapat menganalisis hukum 2 termodinamika. A. Usaha dan berbagai proses dalam termodinamika. Dalam termodinamika, benda-benda yang diamati dan diperhatikan disebut sistem. Adapun segala sesuatu di luar sistem yang mempengaruhi sistem tersebut dinamakan lingkungan. Jika suatu sistem yang akan kita amati telah dipilih, umumnya langkah selanjutnya adalah memberikan atau menggambarkan sistem tersebut. Pemberian atau penggambaran sistem ini biasanya menggunakan besaran-besaran yang berkaitan dengan kelakuan sistem itu sendiri atau interaksi antara sistem dan lingkungannya. Nah, dalam termodinamika, besaran-besaran yang digunakan untuk memberikan proses pada suatu sistem diantaranya usaha, kalor, dan energi dalam. 1. Hubungan usaha dan kalor. Nah, di sini ada percobaan yang dilakukan oleh Joule. Joule menyimpulkan hubungan antara kalor dan usaha adalah sebagai berikut. A. Kalor merupakan suatu bentuk energi yang dapat berpindah dari lingkungan ke suatu sistem atau sebaliknya karena ada perbedaan suhu antara sistem dan lingkungannya. Tanpa pengaruh luar, kalor akan selalu berpindah dari suhu yang lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Misalnya perpindahan kalor saat pendinginan sebuah mesin kendaraan. B. Usaha juga dapat merupakan suatu bentuk perpindahan energi melalui gaya yang dilakukan sistem pada lingkungan atau sebaliknya, di mana titik tangkap gaya mengalami perpindahan. Misalnya, usaha pada beban yang bergerak ke bawah. Nah, pada percobaan Joule tersebut terjadi kenaikan suhu air yang dapat disebabkan oleh aliran kalor akibat usaha yang dilakukan. Seperti yang sudah kita ketahui, pada teori kinetik gas, suhu sistem mempengaruhi energi kinetik partikel-partikel pada sistem. Oleh karena itu, perubahan suhu air tentu akan menyebabkan perubahan energi kinetik partikel-partikel air dan pada akhirnya akan mengakibatkan perubahan energi dalam air. Energi dalam didefinisikan sebagai jumlah total energi kinetik partikel-partikel zat dalam suatu sistem. Nah, bagaimana mengetahui usaha pada suatu sistem gas? Nah, ini
ditunjukkan oleh sebuah sistem gas dalam tabung dengan pengisap yang dapat bergerak bebas, di mana luas penampang pengisapnya A dan tekanan gasnya P diusahakan konstan. Nah, persamaannya untuk usaha pada suatu sistem gas adalah, lihat pada layar, W sama dengan P dikali delta V. Dengan catatan tekanan P konstan selama perubahan volume tersebut. Nah, di sini nilai W dapat berharga positif maupun negatif, bergantung pada perubahan volume yang terjadi. Penentuan nilai W adalah sebagai berikut. A. Jika gas mengembang atau melakukan ekspansi atau delta V positif, maka W bernilai positif. Artinya, sistem melakukan usaha yang menyebabkan volume bertambah. B. Jika gas dimampatkan atau mengalami kompresi atau delta V negatif, maka W bernilai negatif. Artinya, pada sistem dilakukan usaha yang menyebabkan volume berkurang. Dengan demikian, harus diperhatikan bahwa selain digunakan untuk menyatakan usaha yang dilakukan oleh sistem, W juga digunakan untuk menyatakan usaha yang dilakukan pada sistem. Usaha yang dilakukan pada sistem, persamaannya W sama dengan min P kali delta V. Usaha yang dilakukan oleh sistem, persamaannya W sama dengan P kali delta V. Nah, yang kedua, proses-proses yang terjadi pada gas. A. Proses isotermal. Pada proses perubahan keadaan suatu gas dalam ruang tertutup dapat dilakukan pada suhu tetap atau T-nya tetap. Nah, persamaan ini disebut dengan proses isotermal. Lihat pada layar. V1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Nah, persamaan di atas ini dinamakan hukum Boyle. Karena ini sudah kita pelajari, maka grafik hubungan antara P dan V pada suhu tetap akan diperoleh kurva seperti pada layar. B. Proses isokorik. Gas yang berada dalam ruang tertutup dapat pula mengalami suatu proses pada volume tetap atau V tetap. Proses semacam ini disebut isokorik. Dari persamaan gas ideal diperolehlah persamaan P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, persamaan di atas dinamakan hukum Gay-Lussac. Perubahan tekanan pada gas akan menghasilkan perubahan suhu gas. Jika suhu gas dinaikkan, tekanan gas pun akan bertambah. Seperti yang ditunjukkan pada grafik P terhadap T. Lihat pada layar. Yang C. Proses isobarik. Proses isobarik merupakan proses perubahan keadaan gas yang dilakukan pada tekanan tetap atau P tetap. Dari persamaan gas ideal diperolehlah persamaan V1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, persamaan di atas itu disebut dengan hukum Charles. Pada proses isobarik, tekanan gas dibuat tetap sehingga perubahan suhu pada gas akan menimbulkan perubahan volume gas untuk mempertahankan agar tekanan gas tetap. Hubungan antara perubahan suhu dan perubahan volume gas akan memberikan grafik linear seperti pada layar. Lihat pada layar.
Yang D, proses adiabatik. Gas yang berada dalam ruang tertutup juga dapat mengalami proses adiabatik. Pada proses ini tidak terjadi pertukaran kalor antara gas dan sekelilingnya, atau tidak ada kalor yang dilepaskan atau yang diterima oleh gas tersebut. Hal ini dapat dilakukan dengan menyelimuti ruang gas dengan bahan yang tidak mudah menghantarkan kalor. Dinding yang bersifat seperti ini, yaitu menghalangi kalor, disebut dinding adiabatik. Sebaliknya, dinding yang dapat dengan mudah dilalui kalor disebut dinding diatermik. Untuk gas ideal, proses adiabatik akan memenuhi persamaan lihat pada layar. P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 kali V2 pangkat gamma. Dari persamaan gas ideal diperolehlah persamaannya lihat pada layar. Nah, dengan gamma adalah konstanta Laplace yang nilainya adalah gamma sama dengan Cp per Cv, dengan gamma lebih besar dari 1. Adapun Cp adalah kalor jenis pada tekanan tetap. Cv adalah kalor jenis pada volume tetap. Hubungan antara P dan V dapat digambarkan seperti pada layar. Lihat grafiknya. Jika dibandingkan dengan grafik pada proses isotermal, grafik pada proses adiabatik memiliki kelengkungan yang lebih curam. Hal tersebut disebabkan oleh konstanta Laplace yang memiliki nilai lebih dari 1. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, yaitu hukum termodinamika, kita dapat menyimpulkan bahwa 1. Gas dapat mengalami perubahan pada beberapa keadaan, yaitu pada suhu tetap atau isotermal, pada tekanan tetap atau isobarik, pada volume tetap atau isotorik, atau secara adiabatik. Yang kedua, hukum 1 termodinamika merupakan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan energi dapat dirubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi lain. Meskipun suatu bentuk energi telah berubah menjadi bentuk energi lain, jumlah energi itu selalu tetap. Yang ketiga, hukum 2 termodinamika membatasi perubahan energi, mana yang dapat berlangsung dan mana yang tidak dapat berlangsung. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami. Selamat pagi dan salam sehat.